Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Bas Bahan Ajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini, nyalakan loncengnya, komen jika ada yang ingin ditanyakan, dan klik like pada video ini. Langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas kegiatan 7.6 halaman 190 Bahasa Indonesia kelas 8 semester 2 kurikulum 2013. Langsung saja. Amatilah kembali teks yang berkenaan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda di depan secara berkelompok. Buktikan aspek kebahasaannya bahwa teks tersebut tergolong ke dalam jenis teks persuasi. Catatlah aspek-aspek kebahasaannya itu ke dalam tabel berikut. Kemudian rumuskanlah simpulanmu tentang ciri teks tersebut berdasarkan aspek-aspek kebahasaannya itu. Jadi di sini kita akan menunjukkan di mana kata bujukan atau ajakan, di mana pendapat, di mana fakta, kata teknis, konjungsi kausalitas, kata kerja mental, kata perujukan, dan simpulannya apa. Jawabannya sebagai berikut, bisa teman-teman salin jawabannya. Yang pertama yaitu bujukan atau ajakan. Bisa teman-teman lihat di sini. Dari hasil pengamatan didapat bujukan terdapat dalam kalimat, dalam menyambut Hari Sumpah Pemuda kamu harus bisa mengambil hikmah yang terkandung di dalamnya. Ini yang pertama. Kedua, begitu juga bangsa kita hendaklah demikian, sehingga dalam mengikuti derap langkah pembangunan yang dilaksanakan, pemerintah sekarang bisa seirama menuju satu sasaran, masyarakat yang adil dan makmur dalam limpahan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kemudian, bagi para pemuda dan pelajar yang kini sering menyandang predikat sebagai generasi penerus bangsa, sudah sewajarnya jika pada masa-masa sekarang mempelopori semangat persatuan yang dahulu pernah diwujudkan dalam Sumpah Pemuda. Jangan sampai api persatuan itu padam lantaran kita tenggelam dalam kemelut perselisihan ataupun terlena dalam menekuni kepentingan pribadi. Rasa syukur tersebut kita tingkatkan lagi dengan menjalankan berbagai amal kebajikan, terutama dengan mengajak semua generasi muda untuk lebih giat beribadah kepada Allah sesuai dengan bidang masing-masing. Demikianlah, semoga semangat persatuan yang tercermin dalam Sumpah Pemuda tetap dapat kita warisi untuk dijadikan modal perjuangan membela bangsa dan negara. Inilah kata bujukan atau ajakan dari hasil pengamatan. Itu untuk yang A. Kemudian yang B, pendapat. Dari hasil pengamatan didapat kata pendapat terdapat di kalimat, sesungguhnya menghidupkan semangat persatuan dan kekompakan termasuk upaya kita dalam mensyukuri nikmat Allah. Inilah pendapat. Silakan teman-teman salin jawabannya. Lanjut ke aspek fakta. Fakta terdapat dalam kalimat, bangsa Indonesia khususnya dari golongan pemuda pada masa itu tahun 1928 telah berhasil mewujudkan persatuan bangsa yang kemudian melahirkan ikrar bersama yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Kedua, bangsa yang pada waktu itu sedang menghadapi penjajah Belanda perlu bersatu untuk menghadapinya secara bersama-sama. Ketiga, dari modal persatuan itulah kemudian bangsa Indonesia dapat mencapai kemerdekaannya yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Inilah kalimat fakta yang ada dalam pengamatan. Lanjut di kata teknis, hasil pengamatan yaitu ikrar, senjata, modal, predikat. E. Konjungsi kausalitas terdapat dalam kalimat, karena itulah disepakati bersama untuk mengucapkan ikrar sebagai kebulatan tekad di dalam mengusir penjajah Belanda yang selama itu telah memorak-porandakan kehidupan bangsa. Konjungsi kausalitasnya terdapat di kalimat atau di kata karena itulah. Kemudian ada kata kerja mental. Bisa teman-teman lihat di sini. Kata kerja mentalnya terdapat di kata mewujudkan dan melahirkan. Ini terdapat di kata menyambut dan mengambil. Ini terdapat di kata menghadapi dan menghadapinya. Dan kalimat berikutnya, kata kerja mentalnya terdapat di kata mengucapkan, mengusir, dan memorak-porandakan.
Silakan teman-teman salin jawabannya. Itu untuk kata kerja mental. Dan kemudian kata perunjukan, hasil pengamatan didapat tidak ada kata perunjukan pada teks tersebut seperti berdasarkan data, merujuk pada pendapat. Berarti dalam bacaan teks Sumpah Pemuda tersebut tidak ada kata perujukan. Kemudian untuk simpulannya adalah sebagai berikut. Teks pidato perlunya memperingati Hari Sumpah Pemuda termasuk dalam teks persuasi karena mengandung pernyataan-pernyataan yang mengandung ajakan, dorongan, atau bujukan. Kaidah kebahasaan yang digunakan pun menunjukkan bahwa teks tersebut adalah teks persuasi, tetapi teks di atas kurang mencantumkan kata-kata perujukan yang digunakan untuk lebih meyakinkan atau memperkuat bujukan yang digunakan penulis sebelum ataupun sesudahnya. Inilah simpulan yang didapat dari hasil pengamatan. Silakan teman-teman salin jawabannya dan masukkan ke dalam tabel yang telah disediakan di sini. Dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan kegiatan 7.6 ini. Jika sekiranya ada jawaban yang kurang jelas atau ada yang ingin kamu tanyakan, silakan kamu tuliskan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.